Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Video ini adalah video yang sangat sederhana mengenai pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif 2024. Saya masuk di kelas 22 dari banyak kelas ya. Pada pendidikan inklusif ini dikatakan bahwa seorang guru lulusan pelatihan menengah dapat merencanakan dan mengimplementasikan program belajar mengajar yang efektif dan dengan seksama mempertimbangkan urutan pelajaran yang akan melibatkan peserta didik dan mendorong pembelajaran. Mereka mengembangkan, memilih, dan menggunakan strategi asesmen informal dan formal, diagnostik formatif dan sumatif untuk menilai kebutuhan belajar peserta didik dan secara efektif untuk merancang dan mendemonstrasikan kegiatan pengajaran yang menggabungkan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara spesifik di berbagai kemampuan. Mereka menetapkan tujuan pembelajaran yang eksplisit, menentang dan dapat dicapai untuk semua peserta didik serta menegosiasikan dan mengimplementasikan interaksi yang inklusif dan positif yang melibatkan dan mendukung semua peserta didik dalam kegiatan di kelas. Lalu guru lulusan pelatihan menengah melakukan refleksi dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya di sekolah untuk mengembangkan strategi pengajaran yang efektif yang sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan belajar para peserta didik yang berada di bawah asuhannya. Lalu kegiatan ini akan dilaksanakan dengan alur pembelajaran sebagai berikut, di mana terdapat 3 buah modul, ya, modul 1, modul 2, modul 3. Masing-masing terdapat topik 1, 2, dan 3, begitupun dengan modul 2, modul 3. Kita akan melihat apa saja yang dipelajari pada modul ini. Pada modul 1 ada pengantar program, memperkenalkan dan kesepakatan kelas, pengantar modul dan dari mana Anda memulai. Lalu pada modul 1 di topik 1 mengenai kerangka kerja Universal Design for Learning atau UDL ya. Di mana pola aktivitas pembelajarannya sama, yaitu komitmen kita terhadap inklusi, kerangka kerja dasar UDL, manfaat dan tantangan UDL, waktu dan untuk belajar mandiri, giliran Anda. Nah, di sini yang paling menantang adalah ketika kita belajar di bagian giliran Anda. Ini kita disuruh mengerjakan secara individu mengenai apa petunjuk yang ada sesuai di aktivitas 5. Lalu di aktivitas 6 terhubung dengan orang lain. Artinya kita memberikan pendapat, juga membuat pernyataan atau pertanyaan. Ada pembuat catatan efektif, forum kolaborasi dan berbagi, lalu diakhiri dengan asesmen. Begitupun di modul 1 topik 2 mengenai perencanaan dan pemrograman kurikulum. Langkah-langkah aktivitas pembelajarannya pun sama ya, bersama. Dan sekali lagi saya katakan di aktivitas 5 itu giliran Anda ini kita harus mengerjakan sesuai petunjuk yang ada. Selalu diakhiri dengan asesmen. Begitupun dengan topik 3, mengembangkan pelajaran dan pengalaman belajar yang inklusif. Maka penutup modul 1 di situ selalu ditutup dengan pertemuan di Zoom meeting ya, antara fasilitator, panitia dan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan modul 2, topik 1, topik 2, topik 3. Begitu di modul 3, topik 1 juga, 2 dan 3. Alhamdulillah dari kegiatan yang dilakukan ini ya, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang nyata yang saya lakukan di kelas, kemudian mendapatkan pengetahuan baru melalui fasilitator maupun dengan rekan sesama peserta. Dan alhamdulillah juga pelaksanaan yang dimulai dari tanggal 17 ya sampai berakhir di LMS ini yaitu di tanggal 14 gitu ya. Jadi 14 Desember. Nah, itu kebetulan jadi di 14 Desember. Dan alhamdulillah selesai, tinggal menunggu hasil. Bukan masalah sertifikat yang diperoleh ya, tetapi bagaimana kita atau saya selaku peserta dapat mengimplementasikan pendidikan berjenjang ini, pendidikan inklusif di kelas yang saya ampuh, termasuk bagaimana saya mengimbaskannya nanti kepada rekan-rekan, dapat juga melalui komunitas belajar dalam sekolah maupun komunitas di luar sekolah.
Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.